Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan tugas UML dari mata kuliah RPL 2 yang berjudul Analisis Perancangan Berorientasi Objek pada Sistem Manajemen Perpustakaan. Oke, perancangan sistem di sini merupakan pendekatan yang menggunakan prinsip-prinsip berorientasi objek dalam merancang dan mengembangkan sistem manajemen perpustakaan. Dalam konteks ini, perancangan sistem berfokus pada identifikasi dan pembuatan objek-objek mempresentasikan entitas dan hubungan dalam dunia nyata yang ada dalam sistem perpustakaan. Selanjutnya di sini ada kelas diagram yang pertama, ada kelas diagram pustakawan, yaitu memiliki atribut ID pustakawan, nama dan status, dan memiliki metode ubah status, kelola buku, dan kelola anggota. Dan yang di kanan ini merupakan contoh datanya. Kemudian ada kelas diagram peminjaman yang memiliki atribut ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Dan memiliki metode buat peminjaman dan selesaikan peminjaman. Dan yang di kanan ini juga merupakan contoh datanya. Selanjutnya ada kelas diagram anggota yang memiliki atribut ID user, username, user password, nomor telepon, dan status, yang memiliki metode register, login, dan logout. Yang di kanan ini juga merupakan contoh datanya. Kemudian ada kelas diagram buku yang memiliki atribut ID buku, judul, penulis, penerbit, dan status, yang memiliki metode ubah status. Dan yang di kanan ini juga merupakan contoh datanya. Jadi yang kedua ini ada use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu pustakawan dan member, yang dimana dua-duanya dapat mengakses use case login. Dan jika ingin mengakses login, di sini panah ke atas ada register. Jadi jika ingin login maka harus mengakses use case register ini. Kemudian untuk pustakawan dapat mengakses fitur logout, cari buku, pinjam buku, pengembalian buku, kelola buku, dan kelola anggota. Sedangkan aktor member hanya dapat mengakses fitur logout, cari buku, pinjam buku, dan pengembalian buku. Oke, jadi scenario use case-nya adalah yang pertama use case register, aktornya pustakawan. Tujuannya itu registrasi atau pendaftaran member. Jadi pustakawan membuka halaman registrasi, lalu sistem membuka halaman registrasinya, dan pustakawan memasukkan data calon anggota yang ingin mendaftar, lalu sistem memberi notifikasi bahwa berhasil atau tidaknya melakukan pendaftaran. Lalu pustakawan mengklik OK, jika berhasil maka akan muncul notifikasi akun berhasil dibuat, lalu kembali ke halaman login. Dan bawahnya, jika gagal maka akan muncul notifikasi akun gagal dibuat, coba gunakan username lain. Yang kedua ada use case login, aktornya ada pustakawan dan anggota. Tujuannya itu masuk ke aplikasi sistem perpustakaan. Yang pertama, member atau pustakawan menginput username dan password masing-masing. Dua, sistem memvalidasi username dan password dari masing-masing user. Yang ketiga, sistem memberikan notifikasi. Empat, yang A, jika gagal maka sistem mengalihkan ke halaman utama. Jika berhasil, sistem mengarahkan ke halaman pencarian buku. Yang ketiga ada use case pencarian buku, yaitu aktornya pustakawan, anggota. Tujuannya mencari buku atau mengatur atau membaca buku tersebut. Satu, aktornya member atau pustakawan mengklik tombol cari buku. Lalu sistem membuka halaman pencarian, member atau pustakawan menginput nama buku yang ingin dicari, lalu sistem memberikan notifikasi jika berhasil maka akan menampilkan halaman buku yang dicari. Yang kedua, jika gagal maka akan memunculkan notifikasi buku tidak ditemukan. Yang keempat ada use case peminjaman dan pengembalian buku. Tujuannya untuk meminjam dan mengembalikan buku yang sudah selesai dipinjam. Lalu member menekan tombol pinjam buku atau pengembalian buku. Lalu sistem membuka halaman peminjaman atau pengembalian buku tergantung member dia mengklik tombol apa. Lalu member memasukkan ID buku yang hendak dipinjam atau dikembalikan. Lalu sistem meneruskan data ke halaman pustakawan. Lalu pustakawan menerima data dari sistem, lalu mengelola buku yang hendak dipinjam atau dikembalikan, lalu meneruskan ke sistem berhasil atau tidaknya. Jika peminjaman berhasil, maka muncul buku berhasil dipinjam, silahkan bawa invoice ini ke meja transaksi. Nah, jika peminjaman gagal, maka muncul buku ini sedang dipinjam anggota lain, silahkan cari buku lain. Lalu jika pengembalian berhasil, maka muncul buku berhasil dikembalikan. Terima kasih. Nah, yang kedua, jika pengembalian gagal, maka muncul buku gagal untuk dikembalikan, silahkan coba lagi. Lalu sistem mengarahkan ke halaman awal. Makanya mungkin sekian. Ya, oke. Yang kedua ada sequence diagram. Jadi yang pertama di sini ada aktor, aktor ya.
dia akan membuka halaman pencarian buku melalui web browser. Lalu web browser akan meminta kirim permintaan pencarian buku melalui library web aplikasi. Lalu library web aplikasi akan kirim permintaan data buku melalui REST API atau library API. Lalu library API ini akan meminta query data buku berdasarkan kata kunci library database. Nah, lalu library database ini akan mengembalikan hasil data buku dan mengembalikan hasil pencarian. Nah, lalu tampilkan hasil pencarian, lalu pilih buku untuk dipinjam, lalu kirim permintaan peminjaman buku, lalu buat transaksi peminjaman, lalu simpan data peminjaman, lalu konfirmasi penyimpanan data peminjaman. Lalu peminjaman berhasil, tampilkan konfirmasi peminjaman. Lalu akan ada kirim notifikasi melalui email atau SMS peminjaman berhasil. Dan apabila peminjaman berhasil akan dikirimkan permintaan notifikasi peminjaman melalui notifikasi service dan library API. Oke. Selanjutnya interaction diagram. Mas Maul. Oke, selanjutnya ada gambar interaction diagram. Interaction diagram ini menjelaskan member meminta buku kepada librarian, lalu mengecek availability, yaitu maksudnya ketersediaan buku apabila tersedia, melakukan validasi, lalu mengecek apakah ada isu atau tidak dalam buku tersebut. Lalu jika tidak ada apa-apa, maka membuat permintaan member dan buku detail. Detail maksudnya itu adalah detail dari member dan buku tersebut. Lalu update ke status. Ya nggak sih update status? Oh nggak, lanjut ke transaction dulu. Setelah selesai, complete, maka buku berhasil dipinjam. Apakah cukup penjelasannya, Jack? Silakan, cukup. Cukup, oke, terima kasih. Oke, lalu di sini ada deployment diagram. Di sini ada atribut member, yaitu dia akan masuk ke web browser, lalu akan akses aplikasi melalui browser internet, lalu dia mengakses layanan web melalui library server. Lalu di sini library web app akan meminta data perpustakaan REST API melalui library API. Nah, di sini library API akan mengeluarkan 3 atau library database melalui query data buku dan peminjaman, menyelesaikan pembayaran jika ada biaya, mengirim notifikasi email atau push notification. Di sini akan keluar library database seperti library data. Lalu di sini akan keluar juga external service seperti payment gateway atau notifikasi service bawahnya. Dan di sini akan mengirim SMS notifikasi. Ini opsional. Dia akan mengeluarkan external network seperti SMS gateway. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari makalah ini menyoroti pentingnya pendekatan berorientasi Object Oriented Programming atau OPP dalam pengembangan sistem manajemen perpustakaan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data seperti data buku, anggota, polimorfisme, dan pengembalian dengan konsep-konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorse, dan abstraksi. Pendekatan OPP
memungkinkan sistem dibangun secara modular dan fleksibel, sehingga mudah dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap komponen utama, seperti buku, anggota, dan pustakawan, diidentifikasi sebagai objek yang memiliki atribut dan metode khusus. Ini menjadikan sistem lebih terstruktur dan memungkinkan pengolahan informasi dilakukan secara efektif dan efisien. Makalah ini juga memanfaatkan berbagai diagram Unified Modeling Language, termasuk kelas diagram, use-case diagram, sequence diagram, interaction diagram, dan deployment diagram. Untuk menggambarkan hubungan antara objek serta fungsi dalam sistem, penggunaan diagram ini memudahkan perancang dalam memahami alur kerja dan interaksi pengguna, serta membantu dalam pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan fitur keamanan dan aksesibilitas yang dirancang untuk menjaga privasi data anggota, sistem diharapkan mendukung operasional perpustakaan dengan optimal, efisien, dan mampu beradaptasi dengan berkembang kebutuhan teknologi di masa mendatang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.